Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Mudah-mudahan anak-anak semua baik yang ada di rumah maupun dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, dipersiapkan untuk kali ini adalah mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Silakan dibuka pada pelajaran 6. Pada pelajaran 6 yaitu tentang masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, silahkan halaman 81. Nah, halaman 81 Pak Guru akan membahas yang poin A terkait tentang pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk memulai pembahasan kali ini kita bersama-sama dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, Pak Guru hanya sedikit menyimpulkan saja terkait pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW karena memang di masa dewasa beliau. Pada usia yang ke-25, jadi Nabi Muhammad di usia 25 tahun, Nabi Muhammad berangkat ke Syria membawa barang dagangan. Dagangan siapa? Dagangan saudagar wanita yang sangat kaya raya. Siapa lagi kalau bukan Siti Khadijah atau Sayyidah Khadijah. Dalam perdagangan ini Nabi Muhammad SAW memperoleh keuntungan yang sangat besar. Khadijah kemudian melamarnya. Kok bisa Khadijah melamar Nabi Muhammad? Salah satu, Khadijah telah menilai bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat terpuji karena diberi gelar Al-Amin yang dapat dipercaya, orangnya jujur. Itulah sampai Sayyidah Khadijah atau Siti Khadijah mau melamar baginda besar Nabi Muhammad SAW. Nah, lamaran itu diterima dan perkawinan segera dilaksanakan. Akhirnya karena Sayyidah Khadijah melamar baginda besar Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad menerima lamaran Sayyidah Khadijah. Akhirnya segera dilaksanakanlah perkawinan tersebut. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, sedangkan Sayyidah Khadijah atau Siti Khadijah berusia 40 tahun. Ingat, diulang lagi, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah berusia 25 tahun, sedangkan Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, Siti Khadijah adalah wanita yang pertama yang masuk Islam. Jadi, ketika Sayyidah Khadijah menikahi Nabi Muhammad, lalu Siti Khadijah adalah wanita yang pertama kali memeluk ajaran Islam atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam ataupun memeluk ajaran Islam, yaitu dari kalangan wanita. Di antaranya adalah istri baginda besar Nabi Muhammad SAW. Ia banyak membantu karena Sayyidah Khadijah sangat membantu sekali perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam pernikahan ataupun perkawinan antara Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah, mereka berdua dikaruniai 6 putra dan putri. Di antaranya adalah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Tapi kedua putranya yang bernama Qasim dan Abdullah itu telah wafat pada masa kecil atau pada waktu kecil. Jadi yang hidup perempuan semua keempatnya, diantaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Bisa diulang bahwa putra-putri beliau diantaranya adalah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada masa awal dakwah pertolongan, Khadijah sangat berarti besar bagi Nabi Muhammad. Nah, sampai-sampai jiwa dan raganya dikorbankan hanya untuk
membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa kedewasaan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak seperti kalangan teman sebayanya yang kehidupannya serba berfoya-foya, mabuk-mabukan, suka mendatangi peramal-peramal. Tapi berbeda dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lebih mementingkan kehidupannya, yaitu mengurus rumah tangga dan juga bermuhasabah ataupun merenung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjut pada halaman 83 yang poin B, peristiwa penting setelah pernikahan dan sebelum kenabian. Apa sih? Ketika Nabi Muhammad SAW mencapai usia 35 tahun, beliau terlibat langsung dalam pemugaran Ka'bah. Jadi di usia 35 tahun, Nabi Muhammad ikut andil ataupun berkontribusi ataupun ikut gotong royong bersama orang-orang Quraisy untuk merenovasi ataupun pemugaran Ka'bah. Nah, pemugaran itu dilakukan setelah Ka'bah diterjang banjir besar yang membuat retak dinding-dindingnya. Kenapa sih Ka'bah itu dipugar? Alasannya karena terkena banjir pada saat itu. Akhirnya ada beberapa bagian bangunan yang direnovasi karena memang retak. Nah, pemugaran Ka'bah dilakukan secara gotong royong. Penduduk Makkah membantu pekerjaan itu dengan sukarela. Tetapi pada saat akhir ataupun pada saat terakhir, ketika mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah batu hitam yang berada di pojok Ka'bah ataupun yang berada di pojok bangunan Ka'bah. Nah, ketika mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula, timbul perselisihan. Setiap suku merasa berhak melakukan tugas terakhir dan terhormat itu. Nah, pada saat mau meletakkan batu Hajar Aswad, beberapa suku dari suku Quraisy tersebut, baik suku A, suku B, suku C, suku dan seterusnya, itu saling berebut ingin meletakkan batu Hajar Aswad. Bahwasanya siapa yang meletakkan Hajar Aswad itu adalah orang yang sangat mulia, yang sangat dihormati. Makanya timbullah perselisihan antara beberapa suku saling berebut untuk meletakkan Hajar Aswad. Perselisihan semakin memuncak, saking panasnya emosi, hampir-hampir terjadi perselisihan pertempuran. Namun akhirnya para pemimpin Quraisy sepakat bahwa orang yang pertama masuk ke Ka'bah melalui pintu Safa akan dijadikan hakim untuk memutuskan perkara ini. Nah, jadi ketua-ketua suku ataupun pemuka suku dari Quraisy tersebut akhirnya dikumpulkan, berdiskusi, berembuk, bermusyawarah bahwasanya siapa nih besok yang datang pertama melalui pintu Safa, maka itu berhak untuk jadi hakim atau jadi penengah di saat peletakan batu Hajar Aswad. Ternyata orang yang pertama masuk itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau pun dipercaya menjadi hakim. Tiba-tiba keesokan harinya yang masuk pertama kali, yang tampil karena memang disiplin, Nabi Muhammad lah yang awal, yang pertama kali masuk dalam pintu Safa tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad dipercaya sebagai ataupun dijadikan sebagai hakim untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Beliau lantas membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, lalu meminta seluruh kepala suku memegang tepi kain itu dan mengangkatnya bersama-sama. Karena memang Nabi Muhammad itu sangat dipercaya untuk menjadi hakim, untuk menengahi, untuk peletakan Hajar Aswad. Karena Nabi Muhammad tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, akhirnya Nabi Muhammad mengambil sorban tersebut dan dibentangkan di tempat tersebut. Lalu Hajar Aswad
ditempatkan di tengah-tengah sorban tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad memanggil beberapa perwakilan dari suku A, suku B, suku C, suku C untuk memegang tepi ujung sorban tersebut. Jadi setiap tepi ataupun pojok-pojoknya kainnya itu diangkat bersama-sama, mengangkat Hajar Aswad untuk diletakkan di tempat yang semula dijadikan tempat Hajar Aswad yang berada di pojok Ka'bah tersebut. Akhirnya secara bersama-sama merasakan yang seharusnya yang pertama kali untuk meletakkan Hajar Aswad itu Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak mau dijadikan sebagai bahan perselisihan. Akhirnya bersama-sama dengan suku A, suku B, suku C untuk meletakkan bersama-sama dengan menggunakan kain sorban Nabi Muhammad SAW, diangkat bersama-sama, lalu kita letakkan juga bersama-sama. Walaupun tidak terlalu berat, tapi itu merupakan kunci sukses Nabi Muhammad dalam berdakwah, mengajarkan atau mensyiarkan ajaran Islam. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan dengan bijaksana. Semua kepala suku merasa puas dengan cara penyelesaian seperti itu. Jadi, tanggapan dari kepala suku, dari suku A, suku B, suku C, semua merasa puas. Karena puasnya apa? Karena sudah bersama-sama meletakkan Hajar Aswad dengan cara Nabi Muhammad SAW yang sangat bijaksana, adil. Nah, anak-anak, itulah sekilas terkait tentang pembahasan sejarah kebudayaan Islam dari masa dewasa Nabi Muhammad sehingga ada peristiwa penting terkait tentang masa dewasanya tersebut. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru akhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan anak-anak semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dalam semangat belajar. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru akhiri dengan kalimat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.